Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Helena Happy. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal ujian akhir semester mata kuliah Introduction to Statistics dengan KDS 449 yang diajarkan oleh Pak Yayan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama, yaitu mengenai regresi linear sederhana. Langkah pertama yaitu membuat tabel perhitungan. Data yang diketahui adalah pengalaman kerja sebagai variabel X dan penjualan sebagai variabel Y. Kemudian, saya akan menghitung nilai X kuadrat atau bisa ditulis sebagai X2 atau X kuadrat juga dengan cara mengalihkan setiap nilai X dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, X sama dengan 1, maka X kuadratnya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian, X sama dengan 3, maka X kuadratnya adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian, X sama dengan 4, maka X kuadratnya adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Perhitungan tersebut dilakukan sampai seluruh data selesai. Selanjutnya, saya akan menghitung XY, yaitu mengalihkan nilai X dengan nilai Y. Sebagai contoh, 1 dikali 80 sama dengan 80, 3 dikali 97 sama dengan 291, kemudian 4 dikali 92 sama dengan 368, dan seterusnya hingga semua data selesai dihitung. Setelah ini, saya menjumlahkan seluruh data sehingga diperoleh sebagai sigma X sama dengan 70, sigma Y sama dengan 1080, sigma X kuadrat 632, sigma XY sama dengan 8128. Lalu jumlah data atau bisa dikatakan N itu sama dengan 10. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan langkah kedua. Langkah kedua ialah mencari nilai B atau koefisien regresi. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Kemudian saya masukkan semua nilai yang sudah diperoleh dari tabel. B sama dengan 10 dikali 8128 dikurangi 70 dikali 1080. Lalu dibagi oleh 10 dikali 632 dikurangi 70 kuadrat. Selanjutnya dihitung. Bagian atas menjadi 81.280 dikurangi oleh 75.600 sama dengan hasilnya 5.680. Kemudian bagian bawahnya menjadi 6.320 dikurangi 4.900 sama dengan 1.420. Kemudian 5.680 dibagi 1.420 hasilnya adalah 4. Jadi diperoleh nilai B-nya sama dengan 4. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan langkah kedua. Langkah kedua ialah mencari nilai B atau koefisien regresi. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Kemudian saya masukkan semua nilai yang sudah diperoleh dari tabel. B sama dengan 10 dikali 8128 dikurangi 70 dikali 1080. Lalu dibagi oleh 10 dikali 632 dikurangi 70 kuadrat. Selanjutnya dihitung. Bagian atas menjadi 81.280 dikurangi oleh 75.600 sama dengan hasilnya 5.680. Kemudian bagian bawahnya menjadi 6.320 dikurangi 4.900 sama dengan 1.420. Kemudian 5.680 dibagi 1.420 hasilnya adalah 4. Jadi diperoleh nilai B-nya sama dengan 4. Selanjutnya, kita akan mengerjakan langkah keempat. Langkah keempat ialah membuat persamaan regresi. Persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX. Karena nilai A adalah 80 dan nilai B adalah 4, maka persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 80 ditambah 4X. Artinya, setiap pengalaman kerja bertambah 1 tahun, maka penjualan diperkirakan meningkat sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan nomor B. Apakah pengalaman kerja dapat digunakan untuk memprediksi penjualan? Jawabannya adalah ya.
Hal ini karena koefisien regresinya bernilai positif, yaitu 4. Artinya, semakin tinggi pengalaman kerja seseorang, maka penjualan juga cenderung meningkat. Oleh karena itu, pengalaman kerja dapat digunakan untuk memprediksi penjualan. Selanjutnya, kita akan mengerjakan nomor C. Jika pengalaman kerja adalah 21 tahun, maka penjualan dapat diprediksi menggunakan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 80 ditambah 4 dikali 21. 4 dikali 21 adalah 84. Kemudian 80 ditambah 84 sama dengan 164. Jadi, estimasi penjualan apabila pengalaman kerja selama 21 tahun adalah sebesar 164 juta rupiah. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan regresinya, Y sama dengan 80 ditambah 4X. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja memiliki hubungan positif dengan penjualan. Semakin lama pengalaman kerja, maka penjualan diperkirakan akan semakin meningkat. Selain itu, jika pengalaman kerja selama 21 tahun, maka estimasi penjualannya adalah 164 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian soal nomor 2, yaitu mengenai peluang, permutasi, dan kombinasi. Pada soal ini, diketahui terdapat 2 buah dadu, yaitu dadu merah dan dadu putih. Karena masing-masing dadu memiliki 6 sisi, maka total kemungkinan yang bisa muncul adalah 6 dikali 6, sehingga diperoleh 36 kemungkinan. Yang ditanyakan adalah peluang jumlah kedua dadu sama dengan 5. Saya tuliskan dulu pasangan angka yang jika dijumlahkan hasilnya ialah 5. 1 dan 4. 2 dan 3, 3 dan 2, 4 dan 1. Jadi ada 4 kejadian yang memenuhi syarat. Kemudian peluang dihitung menggunakan rumus. Rumusnya ialah P sama dengan banyaknya kejadian dibagi oleh banyak ruang sampel. Artinya menjadi P sama dengan 4 dibagi 36. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/9. Jadi peluang muncul jumlah kedua dadu sama dengan 5 adalah 1/9. Selanjutnya, kita diminta mencari peluang jumlah kedua dadu kurang dari 4. Jumlah yang kurang dari 4 hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 2 dan 3. Untuk jumlah 2 hanya ada satu pasangan, yaitu 1,1. Sedangkan jumlah 3 terdiri dari 2 pasangan, yaitu 1,2 dan 2,1. Jika dijumlahkan, maka ada 3 kejadian, sehingga peluangnya adalah P sama dengan 3 dibagi 36. Setelah disederhanakan, hasilnya 1/12. Jadi, peluang jumlah kedua dadu kurang dari 4 adalah 1/12. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 2 bagian B. Pada soal diketahui ada 6 orang karyawan, kemudian akan dipilih 3 orang untuk ditempatkan di 3 kota yang berbeda. Karena setiap kota berbeda, maka urutan penempatan menjadi penting. Oleh karena itu, penyelesaiannya menggunakan rumus permutasi, bukan kombinasi. Rumus permutasi adalah N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kemudian kita masukkan angka. 6 permutasi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita ketahui bahwa 6 faktorial sama dengan 720 dan 3 faktorial sama dengan 6. Maka 720 dibagi 6 hasilnya adalah 120. Jadi ada 120 cara yang dapat dilakukan untuk menempatkan ketiga karyawan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal nomor 3 mengenai expected value atau nilai harapan. Nilai harapan digunakan untuk mengetahui keuntungan rata-rata yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu usaha. Rumus yang digunakan adalah E sama dengan P dikali untung ditambah 1 dikurangi P dikali rugi. Selanjutnya, kita hitung satu persatu. Yang pertama, untuk usaha membuat kue, diketahui peluang berhasil sebesar 0,7, keuntungannya sebesar 600.000, dan jika gagal mengalami kerugian sebesar 80.000. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus E sama dengan 0,7 dikali 600.000 ditambah 0,3 dikali min 80.000. Hasil perkalian pertama adalah sebesar 420.000, sedangkan bagian keduanya adalah min 24.000. Sehingga 420.000 dikurangi 24.000 sama dengan 396.000. Artinya nilai harapan dari usaha membuat kue adalah 396.000. Kemudian selanjutnya untuk usaha kedua yaitu jual pulsa.
Peluang berhasil sebesar 0,65, keuntungannya sebesar 350.000, dan kerugiannya sebesar 50.000. Perhitungannya lalu menjadi E sama dengan 0,65 dikali 350 ditambah 0,35 dikali min 50.000. Didapat hasilnya yaitu 227.500 dikurangi 17.500. Hasil akhirnya sebesar 210.000. Jadi nilai harapan usaha jual pulsa adalah sebesar 210.000. Selanjutnya, usaha loper koran. Peluang berhasil sebesar 0,55, keuntungannya adalah sebesar 350.000 dan kerugiannya sebesar 40.000. Perhitungannya adalah E sama dengan 0,55 dikali 350 ditambah 0,45 dikali min 40.000. Hasilnya 192.500 dikurangi 18.000 sehingga diperoleh sebesar 174.500. Lalu setelah semua usaha dihitung, kita bandingkan hasilnya. Usaha membuat kue sebesar 396.000, usaha jual pulsa sebesar 210.000, lalu yang terakhir usaha loper koran sebesar 174.500. Dari ketiga hasil tersebut, usaha membuat kue memiliki harapan yang paling tinggi. Oleh karena itu, jika saya harus memilih salah satu usaha, maka saya memilih usaha membuat kue karena memberikan keuntungan yang paling besar. Selanjutnya, pada soal diminta menghitung kembali jika peluang keberhasilan usaha jual pulsa berubah menjadi 0,5. Perhitungannya menjadi E sama dengan 0,5 dikali 350.000 ditambah 0,5 dikali min 50.000. Hasilnya 175.000 dikurangi 25.000 sehingga diperoleh sebesar 150.000. Karena nilai harapan usaha jual pulsa turun menjadi 150.000, maka pilihan usaha terbaik tetap usaha membuat kue, karena masih memberikan nilai harapan yang paling besar, yaitu sebesar 396.000. Demikian penjelasan saya mengenai penyelesaian soal UAS Introduction to Statistics pada KDS 449. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa setiap soal menggunakan konsep statistik yang berbeda, yaitu regresi linear sederhana, peluang dan permutasi, serta nilai harapan atau expected value. Semoga melalui video pembahasan bursa soal ini, teman-teman jadi lebih paham dan dilancarkan ujiannya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga berhasil dan semangat teman-teman semuanya.